kemarin Bung Laga dengan Mbah Supo, dukun yang didatangkannya dari Gunung Merapi, terus menjaga keselamatan. Semalam santai terus dikirim dari Mbah Supo. Entah apa maksudnya. Ini akan aku cari di mana keberadaannya dari Bung Laga ini. Karena otak dari semuanya ini adalah Bung Laga. Habis kesabaran Aki melihat kelakuan Bung Laga ini. Sudah bertobat, kembali lagi brutal, tobat brutal. Entah apa, kenapa keyakinan sudah menjadi permainan dari Bung Laga ini. Biadab sekali. Kita akan cari, tapi ini asap apa ini? Nampaknya di sini ada kehidupan ini. Jangan-jangan ada yang melakukan ritual di sini. Ini asap nampak jelas sekali. Berarti jangan-jangan Mbah Supo dan Bung Laga berada di sini. Nampaknya ada orang. Siapa mereka ini? Ini aku mengatakan tidak salah Bung Laga. Aku sudah berperasaan karena ada asap di ujung hutan ini. Ya. Aku yakin antara Mbah Supo atau kau Bung Laga pasti melakukan ritual di tempat ini. Satu persatu lawan-lawan Bung Laga akan Bung Laga tumbangkan, terkapar, sekarat, dan bermandikan darah. Semakin hari Bung Laga, kau semakin sombong, bukannya semakin sadar. Semakin bertambah usiamu, semakin kesombonganmu bertambah. Seharusnya ingat Bung Laga, kita hidup ini hanya sementara. Keabadian itu ada kelak setelah kita hidup di dunia ini Bung Laga. Mungkin Bung Laga baru keluar dari ODGJ rumah sakit jiwa. Stres, edan, sinting, gila. Memang itu sebenarnya. Bahkan Ki Jasuta yang kau katakan kemarin, dia mengetahui bahwa ada aura negatif yang menyerang tubuhnya. Jangan-jangan Mbah Supo dan kau pun menyerang Abah Ki Jasuta yang berada di Tanjung Harapan. Dan saya akan jadi Rahwana. Ada kabar berita katanya Pak Demisli akan menikahkan anaknya. Akan saya culik anaknya. Saya akan jadi Rahwana. Jangan gila Bung Laga. Ya. Jangan kau rusak pesta masyarakat hanya saya akan rusak. Sebentar lagi kabar beritanya di tanggal 14 Januari ini. Aku tahu. Itu hanya omonganmu. Sesungguhnya bukan 14 hari nasional. Itu adalah 14 waktu bulan purnama. Kau akan melakukan ritual. Kurang ajar kau. Nanti Wadatu. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu. Karena semakin hari kau semua spiritual kau datangi, kau ancam, kau bunuh, kau hanyutkan. Apa tujuan? Semakin hari Bung Laga semakin merajalela, semakin selengean, semakin berantakan, dan semakin carut marut benar adanya. Karena itu semua faktor ekonomi. Dan ketujuh istri Bung Laga cerai berai. Itu yang menyebabkan Bung Laga seperti ini sebenarnya. Selamat. Apa ini Bung Laga? Ini nampaknya sisa-sisa kau melakukan ritual sampai akan keluar dari tumbuhan. Kau gunakan hanya untuk memenuhi hasrat duniamu. Hentikan Bung Laga. Aku akan menghentikannya. Dan ini, Anda sadar atau tidak? Anda bagaikan ranting-ranting kering yang amat sangat mudah patah sekali, Madatu. Selamat. Bagaikan ranting-ranting kering. Tidak apa Bung Laga. Yang tidak artinya lagi. Karena semakin kau sombong, semakin mendekati keruntuhanmu Bung Laga. Ingat itu. Ingat, semakin kita sombong, semakin kita menantang apa yang menjadi takdir kita, itulah yang akan membuat kita terjerumus ke lembah yang paling dalam. Ingat Bung Laga. Dan banyak yang mengatakan, mungkin sahabat-sahabat Bung Laga dajjal, iblis, sudah bau tanah, sudah bau kuburan, masa bodoh. Emang loh mikirin gue apa mikiran lo? Bung Laga, kau lihat dengan pakaianmu seperti ini, apakah kau bahagia? Apakah kau merasa sempurna dengan keilmuan yang kau banggakan, dengan kesombonganmu? Apakah kau semakin sempurna dengan seperti ini? Saya nyaman. Nyaman. Tidak ada yang mendikte Bung Laga. Dan Anda bagikan raja akan kalah dengan pion-pionnya nanti. Bung Laga, aku tidak pernah takut dengan kematian. Aku tidak pernah takut dengan kekalahan. Karena kematian, kekalahan itu hanya sebuah perjalanan demi menyongsong sebuah kebenaran. Itu Bung Laga. Bukan dengan kesombonganmu. Kau tantang semua orang di muka bumi ini. Kau ajak bertarung, kau ajak bertempur seolah-olah kau tidak ada yang bisa mengalahkannya Bung Laga. Iya. Di mana Mbah Supo? Mbah Supo kan sudah Bung Laga katakan tinggal 7 perawan desa, perawan kampung
yang masih original. Setelah 7 tercukupi, Mbah Supo akan menguasai dunia persilatan, bukan hanya Pulau Andalas, tapi Nusantara, bahkan jagat raya. Bung Laga, aku mendengar dari salah seorang pencari kayu di hutan tadi bahwa ada orang bersosok berpakaian hitam-hitam. Dia berada di desa Ulak Bungur. Dia menemui wanita-wanita seksi untuk dijadikan tumbal, katanya Bung Laga. Saksikanlah, di sore hari ini Kiselamet akan bermandikan darah di sebuah lubuk serip. Aku pernah mendengar, karena aku tahu di mana lubuk serip itu berada. Karena aku pernah bersemedi di sana, Bung Laga. Di situ ada sebuah pohon kayu besar dan di situ ada makhluk hitam menyeramkan. Mungkin itu yang menjadi tujuanmu sehingga kau ingin menghabisku di sana, meminta bantuan dari iblis yang ada di sana. Anda mau tahu, Kiselamet? Sumai-sumai, hantu banyu, itu rekan-rekan Bung Laga semua. Bahkan suku mente. Memang kau semakin hari tidak akan pernah sadar lagi, Bung Laga. Mungkin ini memang sudah jalan hidupmu. Intaku elah ambu, cinta angat uku. Aku mengingatkan kau dengan Cak Mun ketika berada di Tanjung Harapan. Iya. Ketika menemui salah seorang bidadari yang ada di Tanjung Dan Harapan. dia tergilai-gilai dengan Yohana. Saya tahu itu. Banyak bicara kau, Bung Laga. Sabar dulu. Nanti pertarungan berdarah. Sabar dulu. Hah? Aku sebenarnya tidak menginginkan pertarungan, Bung Laga. Aku hanya meminta kau berhenti. Berhenti kau mendatangi semua spiritual untuk kau jadikan pengikutmu, Bung Laga. Setelah berhenti, Anda akan memberikan umpan apa kepada saya? Hah? Umpan? Baju petrokmu itu? Hah? Iya, di sini. Baju Ini petrokmu yang aku itu? berikan kepadamu. Hah? Kau lihat. Kau lihat sudah banyak sekali onggok-onggok tanah yang mungkin ini jasad-jasad yang kau tanam hanya untuk memenuhi ritual, Bung Iya. Laga. Atau sebaliknya, dirimu akan saya kubur di peradangan perkebunan Cesana ini. Bung Laga, Hah? aku sengaja keluar dari hutan di mana aku berada. Aku sengaja menelusuri hutan meninggalkan kukuku. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya. Aku tidak akan tumbang hanya dengan sebuah ilmu hitam yang kau miliki, Bung Laga. Ingat Begitu itu. dahsyatnya bambumu itu, Selamat. Saya bisa merasakan aura-aura yang begitu maha dahsyatnya. Dari mana kau dapatkan bambu itu, Selamat? Ini aku dapatkan di belakang rumah guru N. Di Sungai Tempuran. Disitulah aku diberikan sebuah pusaka bambu ketukan. Kalau tidak salah, yang dijuluki Guru Enton itu merupakan guru yang sudah kadaluarsa. Hah? Dan rumahnya, saya tahu rumahnya. Tinggal dekat jembatan zaman Jepang dulu. Karena di situ banyak orang-orang yang sudah ditumbalkannya. Ini pakaian siapa, Bung Laga? Ini pakaian siapa, Bung Laga? Ini pakaian dalam siapa, Bung Laga? Sehingga bisa ada di sini. Ingat, Bung Laga. Mungkin jasadnya sudah kau benamkan di dalam tanah ini. Pakaian ini, hah? Pakaian ini bekas Umila. Rupanya kau memang bersekutu dengan Guru Enton. Iya. Yang menganut ilmu kegelapan juga. Dan kabar beritanya dia punya Kiau Bunten, anti sajam, kebal dari segala hal senjata tajam. Ingat, Bung Laga. Mau kita kebal, mau kita anti peluru, mau kita anti santet, ketika yang Maha Kuasa berkehendak, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan yang Maha Kuasa. Ingat, Bung Laga, aku bukan tidak tahu, Bung Laga. Makanya aku menelusuri hutan ini. Semalam 2 bola api menerpa gubuk Kiselamat. Siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa yang melakukan itu? Siapa? Aku yakin antara kau ataupun Mbah Supo, karena tidak terima ketika dia kebuat mata darah ketika melakukan ritual di gubuk Kiselamat. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh, dunia terasa ada yang punya. Kau seolah-olah tertawa melanturkan suara. Aku tahu kau memang seorang pendekar sair berdarah, tapi jangan pernah ilmu tersebut kau ingin memecahkan gentang telinga Kiselamat. Itu tidak akan terjadi, Bung Laga. Akan terjadi, Kiselamat. Sudahlah, Bung Laga. Tapi saya hanya takut begitu dahsyatnya senjata pusakamu itu, Kiselamat. Saya sekedar menanyakan dari mana
asalnya kau dapatkan senjata yang begitu maha dahsyat ini? Apabila kau beritahu, apakah kau akan sadar? Itu pertanyaan. Aku akan beritahu. Kalau kau mau kembali seperti dulu, kau bina anak-anak muda, jangan-jangan di Lubuk Segit yang kau janjikan tadi sudah banyak anak-anak muda. Oh iya, selamat. Saya tahu. Saya bisa merasakannya. Sepertinya senjatamu dari Gunung Tenggang. Yang dekat Pasar Bawang. Iya kan? Disitulah aku sempat bersemedi, Bung Laga. Aku ini dari hutan-hutan kutelusuri. Jadi jangankan kau, Bung Laga, harimau pun tidak pernah akan aku gentar. Wajar kalau Mbah Sopo sama sangat jijik, benci, enek, mual, mau muntah dengan dirimu Keselamat. Karena engkau sok paling hebat, sudah miskin, sombong. Sombong Anda. Mbah Sopo wajar, dia pernah curhat kepada Mulaga. Katanya, gara-gara dirimu 7 wanita yang untuk dijadikan tumbalnya sampai saat ini belum terlaksanakan. Kau tidak tahu, Bung Laga, kenapa aku sangat membenci dan marah kepada Mbah Supo. Karena dia sudah memfitnah saudaraku Abah Yoka. Dia gunakan agen saipi angin untuk mengambil suara dari Abah Yoka, sehingga Abah Yoka tidak berani keluar ke perkampungan karena dia sudah merasa malu dengan ulah dari Mbah Supo yang melakukan ritual. Mbah Supo memang lihai sekali, licik dari segala licik, jahat dari segala jahat. Apa Kau yang kau tahu? lakukan itu? Hah? Kalau Anda tahu, Itu bukan suara sembarang suara. Anda harus sadar Keselamat, bahwa Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan hantu banyu serta tim-tim spiritual. Iblis dari segala raja iblis yang ada di muka bumi ini. Jangankan manusia, hantu banyu, apapun yang ada di muka bumi, ingin kau taklukkan agar menjadi pengikutmu, Bung Laga. Baik, kemana? Selamat, saya akan habisi dirimu. Sombong sekali kau. Cut, Mak Ilang jaga batu. Di mana kucing belang? Di situ rumah aku. Cut, Mak Ilang jaga batu. Di mana kucing belang? Di situ rumah aku. Kau Keliling dunia, nyepok bandingan. Keliling dunia, nyepok bandingan. Keliling dunia, nyepok bandingan. tidak salah. Aku memang harus membawa pusaka untuk menghadapi. Karena kau memang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Hitung-hitung saya akan menjajal kemampuan kehebatan, karena konon katanya senjatamu amat sangat dahsyat sekali. Saya akan coba jajalnya di sore hari ini juga, Selamat. Apakah sudah kau pikirkan, Bung Laga? Karena aku tahu miliaran uang yang sudah diberikan dari Mahesa kepadamu tidak akan pernah cukup ketika kau terus memburu duniawi. Ingat, Itulah kelicikan Bung Laga. Bung Laga berpura-pura bersatu padu dengan Mahesa, padahal sebenarnya setelah Bung Laga preteli uang-uangnya, Mahesa pun Bung Laga bunuh. Dan Bung Laga nomor 1 di dunia bersilat Nusantara ini, Selamat. dan ingat, Bung Laga, kalau memang itu tujuanmu, ada salah satu saudara Keselamat yang sudah mengikuti Keselamat, Kakang Brahma. Jangan pernah kau ganggu itu. Ya, saya penasaran. Kakang Brahma Channel, siapa gerangan dia? Dia adalah salah satu yang akan nanti kujadikan murid kesayanganku setelah Ompong saat ini sudah bisa mandiri. Anda tahu, gara-gara dia, ya, Mat Tomblo akan pergi ke pulau seberang. Ya, gara-gara pujaan hati, dia punya idaman hati, kekasih belahan jantungnya. Saya obrak-abrik, sertifikat yang ada di kopernya saya ambil. Dia tega meninggalkan dia sebagai marbot Babu Salam. Tega dia meninggalkannya. Apakah puas kau ketika kau membuat saudaraku Mat Tomblo pun sampai lagi ke seberang sana? Iya. Kurang aja kau, Bung Laga. Pisang. Jangan semakin hari semakin brutal kau, Bung Laga. Pisang yang telah disiapkan sudah busuk, sudah matang semua. Kelamaan Mat Tomblo. Karena dia Dia mengkhawatirkan cinta ketika bener. beliau berjalan bertemu dengan Bung Laga. Tapi apa? Walaupun dia sudah menentukan harinya, ketika Yang Maha Kuasa belum berkehendak bertemu dengan iblis seperti ini, sehingga semua cegahnya berantakan karenamu, Bung Laga. Saking cintanya idaman hati Mat Tomblo, batang-batang aren dijual demi Mat Tomblo seorang.
Itulah menunjukkan bahwa hati manusia itu Bung Laga punya rasa empati, punya rasa iba, punya rasa kasih sayang. Tidak sepertimu Bung Laga yang hanya ada kemarahan, kemungkaran, dan ambisi ingin menguasai jagat Nusantara ini. Sampai-sampai saya terawang, saya sadap HP-nya Matomlo, dia akan bercengkrama memadu kasih, berromantika diamor dengan kekasihnya itu. Saya tahu semua, daerah Lumbung Padi. Sampai-sampai dia takut sekali terkencing-kencing di celana idaman hati dari Matomlo itu. Buang aja kau Bung Laga. Semakin hari kau semakin brutal. Semua saudara saudara rupanya sudah kau datangi. Bukan saja Matombo, Mak Datuk, Ompong, semua sudah kau datangi. Memang kau menebar perang kepada kami, Bung Laga. Aku tidak akan pernah tinggal diam, Bung Laga. Walaupun selama ini aku bersemedi di Gunung Batu Lugur, tapi saat ini sudah saja aku turun untuk menghabisimu, Bung Laga. Memang saya tunggu-tunggu hal ini. Ternyata tidak perlu saya mencari dirimu, kau datang sendiri di lubang kematian Lubuk Seribu. Jauh aku dari Gunung Batu Lugur, Bung Laga, hanya untuk mencari sosokmu. Karena ketika aku kembali ke gubuk Keselamat, kau sudah memerintahkan Mbah Supo melakukan ritual penumbalan di gubuk Keselamat. Tempat yang selama ini ku anggap sebagai tempat suci, tempat bersih, tempat aku menenangkan diri, sudah kau kotori dengan darah-darah perawan yang ditumbalkan dari Mbah Supo. Itu yang membuat darahku mendidih, Bung Laga. Kalau dunia ini bisa diputar ulang, bisa dikilas balik, saya pengen pulang ke masa lalu saja Keselamat. Iya, Itu saya tidak harapanku, mau Bung hidup Laga. seperti ini Keselamat. Kalau kau Saya ingin tidak pulang ke masa mau. lalu, sadarlah. Karena aku tahu kau memiliki sebuah pesantren, kau memiliki anak-anak buah yang bisa kau Ya, didik. salah saat mungkin ini. Bung Laga. 8 tahun Bung Laga pesantren Pulau Jawa, tapi Bung Laga tidak mendapatkan nihil karena semua itu keimanan Bung Laga setipis kulit bawang. Benar adanya. Benar Bukan adanya. masalah imanmu setipis kulit bawang, Bung Laga, tapi kau masuk belajar di Pulau Jawa hanya untuk apa? Hanya untuk mempelajari ilmu pelet. Ilmu pelet sehingga kau bisa menguasai semua wanita. Dan ingat, istrimu sudah 7, Bung Laga. Tapi kau tidak pernah sadar, Bung Laga. Oh, apa yang terjadi? Hentikan, Bung Laga. Hentikan, Bung Laga. Aku tahu, setiap saya yang keluar dari mulutmu, itu akan bisa memecahkan semua gendang telinga manusia yang mendengarnya. Ingat itu. Kau lihat sungai yang meluap yang begitu besarnya. Aku tahu. Karena sudah seminggu ini, sungai ini terus meluap. Karena apa? Mbah Supo melakukan ritual di Sungai Tempuran di belakang rumah Guru Entot. Aku tahu itu tempatnya. Guru Entot tidak bisa dipandang sebelah mata. Keilmuan Guru Entot di atas rata-rata. Dia kadang hitam, kadang putih. Dari mana kita bisa mendapatkan keilmuannya kalau bukan dari guru-guru besarnya lagi? Ini bekas apa, Bu? Kenapa semua barang atau tumbuhan yang kutemukan di sini semua nampak seperti bekas-bekas kau melakukan ritual? Berarti kau sudah 2 kali 24 jam berada di tempat ini. Bukan hanya saat ini saja. Karena aku lihat gundukan-gundukan tanah ini. Tumbuhan ini tidak akan pernah berdusta, Bung Laga, bahwa dia pernah didatangi dari orang yang memiliki niat buruk kepada sesama makhluk ciptaan. Kalau Anda ketahui, gundukan ini bisa dibilang bulu miko. Dan bulu miko ini banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada dalam ini. Maka dari itu kamu tidak pergi dari sini. Sabar di sana. Sabar, nanti ada waktu kita akan berperang mati-matian. Sabar dulu. Ketika amarahku sudah mendidih, kau katakan sabar. Tapi ketika sabaranku sudah habis, Bung Laga, kapan kau akan sadar? Aku tidak pernah ingin ada peperangan. Aku tidak ingin pernah ada pertumpahan darah. Aku hanya menginginkan kau kembali seperti dulu, mengajak anak-anak, mendidik anak-anak menjadi orang yang lebih baik, sehingga bisa kita wariskan dunia ini kepada anak cucu. Selamat. Kehidupan Bulaga sudah sebatang kara, secuil, segelintir, dan satu pun tidak ada yang mau sayang kepada Bulaga lagi. Jadi apalah artinya hidup ini? Kemana kaki melangkah? Disitulah Bulaga akan tuju. Karena aku pernah, Bung Laga, didatangi salah satu wanita yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah istrimu yang kedua, Nyai Jemaah.
Dia sampaikan bahwa Bung Laga saat ini, selama ini hidupnya, tidak pernah mencampakkan ilmu hitamnya. Ilmu hitamnya tetap berpihak di dalam Ya tubuhnya. Selamat. Boleh dalam hal apapun pun engkau hina. Hah? Engkau ejek. Tapi jangan bawa-bawa mantan-mantan intern dalam hal rumah tangga Bung Laga. Karena dia sudah benci kepadamu Bung Laga, makanya dia menyampaikan apa yang selama ini menjadi kelemahan-kelemahanmu, ilmu hitammu. Dia Nyai Jamaro sudah memberitahu apabila suatu saat kau memang tidak pernah akan sadar, Saya tidak akan kau sadar, tidak akan Selamat. pernah sadar lagi. Apabila mungkin ada sahabat-sahabatmu yang sayang dalam ketulusan hatinya, menerima ke apa adanya kehidupan Bung Laga, pahit manis, diterima oleh dia, saya akan sadar. Apakah Di masih situlah. ada yang percaya denganmu Bung Laga? Nah disitulah, makanya Bung Laga tidak mau sadar. Harus sekali ketika kau mencari kepercayaan dengan seseorang, kau tunjukkan bahwa kau memang benar-benar sudah bertobat. Bukan dengan seperti ini, bukan dengan janji bahwa kau akan kembali setelah ada wanita yang mencintaimu, setelah ada wanita yang menyayangimu. Itu bullshit, bohong Bung Laga. Itu hanya bualanmu Ada untuk salam kangen Selamat. Anda kenal dengan Modric. Dia amat sangat begitu sayang dan rindu denganmu Selamat. Tapi engkau abaikan cintanya. Engkau biarkan hatinya luluh lantak oleh kelalaianmu dan Anda meremehkan dia. Modrika itu salah satu saudara, sahabat dari para subscriber saya bersama. Dia orang yang baik, dia orang yang tulus, dia tidak pernah membenci siapapun. Tidak seperti kau Bung Laga. Kau hanya melihat dengan segala bentuk fisik seseorang, tapi kau tidak pernah menghargai hati seseorang Bung Laga. Siapa yang? Siapa yang berada di sini Bung Laga? Ini pintu gerbang apa Bung Laga? Kenapa dari tadi? Hah? Di tempat ini kulihat banyak sosok-sosok hitam bergelantung. Iya. Hitam legam. Dia amat sangat merah menyala, matanya amat sangat murka terhadapmu Selamat. Karena kediamannya telah diganggu oleh dirimu. Bukan hanya genderuwo, tapi hantu-hantu banyu, suku-suku mente telah beradaptasi menyesuaikan diri dengan Bung Laga. Berarti tidak ada di dalam hatimu sedikit pun akan sadar lagi Bung Laga. Tidak ada. Tidak ada. Sudah alang kepalang. Ingat Bung Laga, aku turun gunung dari Gunung Batu Lugu karena aku mendapatkan pegasan bahwa di hutan Kiselamat yang selama didiaminya sudah terjadi sesuatu. Hentikan kau mendatangi hutan Kiselamat. Hentikan kau menyerang gubuk Kiselamat dengan Dan penuh dan saya hati. akan menguasai lahan Cesana ini. Akan saya dirikan warung remang-remang, tempat wanita-wanita binal, LC, hostess. Akan saya berikan uang dan akan dijadikan tempat yang begitu wah. Kalau memang itu tujuanmu, tidak akan pernah terjadi. Karena salah satu dari pengikutmu, kau ingat dengan musuh. Kau ingat, dia sosok orang yang seperti ODG. Saya tahu. Tapi ingat, dia masih memiliki kewarasan. Dan dia sudah pernah menemuiku selama Saya tahu. Bung Laga. Hah? Masa lalunya dia congean. Saya tahu itu. Sudah aja kau Bung Laga, ha? Saudaramu sendiri, pengikutmu sendiri. Kau hina, kau caci, apalagi orang yang tidak sejalan denganmu. Saya akan jadikan abdi dalam mereka-mereka itu. Hah? Tidak. Untuk Abdi perempuan kau. akan saya jadikan dayang-dayang. Memang tujuanmu ingin menjadi raja dari raja segala dunia Iya, kegelapan. benar. Raja dari raja, ilmu hitam. Itu tujuanmu. Makanya kau datangkan Basopo dari Gunung Selamat, dari Selamat. kawah Merapi. Saya akan mempersiapkan sesuatunya untuk kita bertempur di bibir sungai Lubu Serip ini. Baik, Bung Laga. Kalau sudah cukup waktunya. Karena aku bukan pecundang. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tidak ingin menghabismu dengan segala kekuranganmu. Siapkan pertarungan. Apabila perlu, siapa yang tumbang, tenggelamkan di sungai Lubuk Serip Tapi ini. sebelum saya bertarung, antek ya, anak buah saya dulu yang akan menghadapi dirimu Kiselamat. Hah? Lihat saja. Itu trik licikmu Bung Laga. Sengaja kau kuras tenagaku Iya. agar bisa menghabisi. Daripada Kurang ajar. Oke Kiselamat. Kalau memang itu benar-benar itu, aku akan mendatangi Lubuk anak Serip. buah saya akan menantang dirimu. Aku akan datang. Dan siapkan kuburan. Siapkan. Apa yang terjadilah. Memang Bung Laga yang melakukan ritual
di pinggiran sungai Lubuk Serip ini. Karena Aki lihat dari kejauhan tadi, ada sebuah gumpalan asap hitam, asap putih, pertanda di sini ada ritual-ritual yang untuk menyerang santet dan teluh. Karena sudah 2 malam, gubuk selamat didatangi bola api merah, bahkan ada sosok hitam legam, berbulu panjang, berjubah hitam, mendatangi Kiselamat dan memperingatkan apabila Kiselamat terus mengejar Bung Laga, maka Kiselamat akan menjadi target pembunuhan, target untuk dihabisi dari Bung Laga. Tapi Aki tidak akan pernah menyerah. Makanya Aki sengaja menyiapkan pusaka Kiselamat untuk mencari keberadaan Bung Laga. Dan Aki temukan di pinggiran sungai Lubuk Serip ini. Ini adalah aliran sungai dari sungai Tempuran yang berada di hulu sana, di mana saudara dari Bung Laga, Guru Entot, biasa melakukan ritual. Aku tahu mereka ingin menguasai jalur sungai ini agar ilmu-ilmu hitam, pendayangan-pendayangan di sungai ini bisa mereka kuasai. Mereka tidak ingat bahwa kita hidup ini ada yang menguasai, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia lupa bahwa kita sebagai manusia ini hanya hamba yang lemah. Dia lupa bahwa kekuatan sesungguhnya itu adalah kekuatan yang hadir dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa kalau Tuhan itu berkehendak, Dia mudah membalikkan terlambat, hancurlah kita yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, kepada para sahabat-sahabat Aki ingatkan, jangan pernah tiru kelakuan Bung Laga, jangan pernah tiru ucapan dan kata-kata Bung Laga. Dia beristri 7, semua meninggalkannya karena apa? Tidak tahan dengan perilakunya. Semua yang ada di tubuhnya, ternyata selama ini dia membimbing santri-santrinya, katanya dia selipkan ilmu-ilmu hitam agar menjadi pengikut dunia kegelapan. Inilah buruknya Bung Laga. Pantas saja sudah 3 kali bertobat, 3 kali insaf, kembali lagi ke dunia karena di dalam tubuhnya sudah mengalir memang darah-darah ilmu hitam yang tidak bisa. Itu yang sudah menjadi perjanjiannya dengan para makhluk-makhluk halus yang pernah tempat dia bertapa. Itulah makanya Bung Laga tidak akan pernah tersadar lagi. Ya sudah kameramen, Aki akan menyiapkan pertarungan dengan Bung Laga. Dia menantang Aki di sungai Lubuk Serip. Aki akan datangi. Aki tidak akan pernah mundur ketika Aki meyakini apa yang Aki lakukan adalah sebuah kebenaran. Aki hanya meminta kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, doakan Kiselamat, mudah-mudahan Kiselamat diberikan keselamatan. Karena Aki yakin ketika Aki berjuang di sebuah kebaikan, maka ridho orang tua, ridho dari Yang Maha Kuasa akan menyertai Kiselamat. Ya sudah, apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya. Aki ingin menyiapkan pertarungan ini. Lebih dan kurangnya Aki mohon maaf ya. Ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel Kiselamat yang bernama Noto Urip ya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat ya. Dan subscribe juga channel dari Kakang Brahma ya. Kakang Brahma itu ada saudara Kiselamat yang datang dari gunung yang ingin menimba ilmu dan menjadi pengikut Kiselamat. Mudah-mudahan dia diberikan menjadi orang istiqomah. Saat ini dia berada di perkampungan karena mungkin dia belum siap untuk hidup di hutan ya. Subscribe juga sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata kami, perilaku kami yang tidak pas ataupun tidak pantas, kami mohon maaf karena kami menyadari kami ini hanya manusia bodoh, manusia lemah. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.